Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Yang baru menderita sakit kemudian cepat sembuh. Yang beraktivitas, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah dan banyak. Makasih. Jadi saya akan membeberkan apa yang baru-baru ini diceritakan oleh anak keempat, anak presiden keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tepatnya cerita ini diambil dari Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni itu membeberkan rekam jejak 3 pasangan calon presiden, capres dan calon presiden, wakil presiden, terkait ayahnya Gus Dur. Menurut dia, paslon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar itu punya track record kurang baik dengan Gus Dur. Caimin jelas punya story karena keponakan mengambil alih partainya. Gus Dur itu pamannya sendiri dikeluarkan. Itu yang paling berat, kata Mbak Yeni. Di dalam video kini beredar luas, bukan hanya itu menurut Yeni masih ada beritanya Caimin juga menggugat Gus Dur 99 M. Itu kan masih ada filenya, beritanya, itu kata Yeni. Karena itu Yeni tak mau bergabung dengan paslon nomor 1. Begitu juga di paslon nomor 2, Prabowo Subianto Gibran. Menurut Yeni, Prabowo pernah menghina Gus Dur. Mbak Yeni mengungkapkan wawancara Prabowo dengan wartawan investigasi Alan Nairin. Yeni Wahid juga menuturkan dirinya telah menanyakan satu persatu anggota keluarganya, dan satu pun tidak pernah ada yang mendengar pernyataan Gus Dur bahwa Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Selanjutnya Yeni Wahid justru membeberkan pernyataan Prabowo Subianto di saat Gus Dur masih menjadi presiden. Menurutnya, Menteri Pertahanan itu pernah mengaku malu lantaran memiliki presiden tunanetra. Menanggapi hal ini, ahli tata negara, Refli Harun pun ikut buka suara. Dia menilai hal itu sebagai pencarian legitimasi dari para pendukung Gus Dur. Ini mencari legitimasi dari para pendukung Gus Dur tentunya, dan Gus Durian. Jadi tidak pernah mengatakan hal tersebut, kata Refli Harun. Saya juga nggak tahu apakah kata-kata Prabowo adalah sosok yang paling ikhlas. Itu dari mana perkataan itu atau sumber kata-kata itu bagaimana? Kemudian kita melihat ikhlas dari kacamata apa. Ikhlasnya namanya politik, sambungnya. Dikutip dari lingkartangerang.com dari kanal YouTube Refli Harun Proskets pada Selasa 2 Januari tahun 2024. Hal yang wajar dalam politik menurut mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi, informasi yang mengatakan bahwa Gus Dur itu menyebut Prabowo akan menjadi presiden di usia tua, itu merupakan hal yang wajar di dalam politik. Ya begitulah politik, seringkali main klaim dan sebagai mana tetapi Yeni Wahid membantah. Ujarnya Refli Harun menuturkan meski pernyataan Yeni Wahid itu diduga ada korelasinya dengan dukungan untuk para calon.
Jadi Yeni Wahid kan memang mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo ya, dan Mahfud MD, tetapi hal itu merupakan data dan fakta yang bisa diverifikasi seperti dilansir di online ya, hasil wawancara Alan dengan Gus Durian ya, itu dimuat di banyak media, diantaranya Tempo ya yang memuat ya. Menurutnya Alan Nairin, Prabowo menyebut Gus Dur sebagai presiden kita ketika sedang berbicara demokrasi. Prabowo menyebut keragaman etnisitas dan agama yang menghambat demokrasi. Lalu bagaimana dengan paslon nomor 3? Yeni mengatakan untuk paslon nomor 3 tidak ada masalah dengan Gus Dur. Bahkan paslonnya sendiri sangat dekat dengan Gus Dur, kata Yeni. Yang dimaksud Yeni adalah Pak Mahfud MD. Lalu bagaimana dengan Ketua PDI Megawati Soekarno Putri yang diduga pernah terlibat melengsarkan Gus Dur dari kursi presiden? Yeni mengaku mendapat pesan spiritual dari Gus Dur agar ikhlas, termasuk kepada Mega. Ini juga melihat di tengah tren politik, orang tua mendorong anaknya agar maju menduduki posisi politik. Justru Megawati itu ikhlas. Anaknya Puan Maharani tidak maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, padahal PDI bisa mencalonkan Puan tanpa koalisi. Jadi memberi harapan kepada Prabowo dengan iming-iming ramal Gus Dur itu sama saja dengan membuatnya kecewa. Ketika nanti gagal lagi terpilih jadi presiden, hati-hati ya sama orang yang kecewa. Dia bisa nekat, apalagi Pram itu merupakan politisi yang cukup disegani di negeri ini dan sangat temperamen ya. Kalau dia sudah ngamuk bisa lempar HP serta main gebrak meja yang pernah ditunjukkan dalam kampanye yang lalu. Jadi itulah ungkapan Mbak Yeni Wahid dan kronologi sejarahnya Pak Prabowo. Nah, ini diambil dari kata-kata Pak Yeni Wahid semua ya. Saya pikir itu, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Andeka.